Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa jami'i awliya'illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa maghariba fi barriha wa bahriha aina makanu wa jami'i masyakhina fi din ususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa ususan ila Sayyidina al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi wa bi ulumin fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Kita Riyadhus Shalihin sampai di pembahasan tentang keutamaan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mutadhaif. Ya, kelihatannya orangnya ini orang biasa, orang lemah, bukan orang hebat, tetapi orang yang soleh. Berangkat dari pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum ila akhirih al-ayah. Allah Subhanahu wa taala ini, ayat ini kalau kita jadikan pedoman kita, insyaallah selamat. Siapa kawan kita? Tengok Allah berpesan langsung kepada Rasulullah, wasbir, sabarlah. Wasbir nafsaka, sabarlah dirimu berserta orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang selalu berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang. Kamu harus sabar sama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pagi dan petang. Kamu kumpulnya nih harus sama orang ahli zikir. Kau harus sabar. Karena duduk di majlis zikir butuh kesabaran. Duduk di majlis taklim macam ini butuh kesabaran. Kalau tak, kita tak bisa duduk. Yuriduna wajhah. Mereka itu orang yang berzikir kepada Allah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ngarap apa? Ngarap ridho Allah Subhanahu wa taala, berkah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahan kita duduk berjam-jam karena dunia, duduk karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Rasulullah kita tak tahan. Seandainya Rasulullah ada bersama kita saat ini dan yang menyampaikan hadis ini bukan
dari kitab, tapi Rasulullah menyampaikan langsung. Apakah kita tidak mau mendengarkannya? Dulu para sahabat berebut nak cari hadis satu, dikejar ribuan kilo, dikejar satu hadis. Ya. Kita sambil ngantuk dengarkan hadis saja malas kita. Tengok Imam Bukhari, Imam Muslim, bukan senang. Dia kitabnya segitu, itu bukan fiksi. Dia mikir apa ya cerita, ngarang skenario cerita gini. Bukan itu. Tapi bagi ini, Syekh ini beriwayatkan hadis ini orangnya ini adil tidak, hafalannya kuat tidak, pernah bohong tidak, pergi dicari informasi, pergi, bukan senang. Dikejarnya satu hadis pun dikejar kemana-mana. Kadang untuk mendapatkan satu hadis sahih itu sampai ratusan dapat. Oh ini sanadnya ini begini, oh ini yang bagus. Sampai begitu. Penatnya luar biasa. Mereka itu berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Penting. Itu tidak boleh ditinggalkan. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan dua matamu dari mereka. Kau jangan cari kawan lain. Kau jangan cari kawan lain. Mereka tuh kau duduklah sama mereka. Sabar. Kalau kau duduk di hotel di mana makan sedap ala Perancis, duduk dengan orang-orang ahli zikir, apa dapat? Paling air putih. Tapi kau harus sabar. Harus sabar. Karena sesungguhnya majlis zikir itu adalah taman daripada taman-taman surga. Kalaulah dinampakkan sama Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, orang ngumpul semua nengok majlis zikir macam surga, taman surga betulan. Siapa yang tak suka? Wala ta'du'aina kanum, kau jangan palingkan dua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayat dunia, karena kau menginginkan perhiasan dunia. Banyak orang itu malah zikir karena kepincut dunia itu. Banyak. Dia lebih milih sibuk dunia, sibuk. Habis subuh sibuk, habis zuhur sibuk, habis asar sibuk, habis maghrib sibuk, habis isya sibuk. Kapan tak sibuk? Kalau kita nak ngikutkan dunia ni, kalau belum mati tetap ada aja urusan, tetap. Kalau dah mati, tak selesai, tak ada sibuk lagi. Kalau sekarang coba kita bikin, zuhur sibuk, asar sibuk, maghrib ada acara, isya ada acara, besok ada acara, terus tak habis dunia ni, tak habis. Kalau dah mati baru habis. Yang disibukkan dunia ternyata mubadir ilmunya, umurnya mubadir. Jangan kau lari dari mereka, pandanganmu jangan kau palingkan dari mereka, karena kau menginginkan kehidupan perhiasan dunia. Wala ta'du'annaka turidu zinatal hayati dunya. Dah segitu, kemudian tambah lagi sama Allah, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa. Kau jangan taat sama orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah. Sekarang kita ini lebih taat ke siapa coba? Bayangkan. Orang-orang yang ahli dunia, nggak mau zikir, ibadah malas. Tapi kalau dia perintah, siapa? Suruh ngapain jalanin? Rasulullah bilang, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kau kok lebih milih ke sana sih? Sini duduk sama orang-orang ahli zikir. Duduk di taklim. Kau tak usah kemana-mana. Bahkan kata Allah, jangan kau palingkan matamu. Kau maling ke sana tengok, banyak duit di sana, banyak bisnis di sana. Akhirnya lari ke sana. Majlis zikir apa dapat, paling-paling bakwan kalau ada jajannya. Kalau tak ada, kering lah, tak ada cerita. Besok di surga baru nak buah-buahan apa segala macam ada. Sekarang sabar dulu. Wala tuti man aghfal, tengok ngerinya apa? Bahasanya Allah Subhanahu wa taala, man aghfalna qalbahu. Jangan kau taat dengan orang yang aku lalaikan hatinya.
Berarti apa? Allah kunci hati orang dari berzikir kepada tengok orang-orang yang udah lalai sama Allah, memang Allah udah kunci hatinya. Kebablasan sudah. Ini kita siap Pak, siap. Waduh, salah kau taatnya itu. Berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak betul tak usah. Siap. Melanggar tak usah. Kadang-kadang itulah lupa. Wala tutiban aghfalna qabla an dzikra wattabahawah, dia orang-orang itu mereka dia mengikuti hawa nafsunya, bahkan amru furuta, mesti urusannya itu melampaui batas. Tengoklah orang-orang yang sudah ahli dunia tuh tak tahu halal haram, sikat aja, yang penting dapat duit, yang penting ini, yang penting ini. Tak ada urusan dia, mesti orang itu melampaui batas. Sudah ada zikir, sudah ada dah malas, hatinya dah dikunci sama Allah. Orang kayak gitu tak usah ditaati, tak usah diikuti, maksudnya tak usah diikuti, ikut sini sajalah. Walaupun kering lahannya tak apa-apa, duduk aja, duduk. Tak menjanjikan apa-apa kecuali di akhirat. Nah, jadi ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Rasulullah keluar dari rumahnya, nyari-nyari Rasulullah. Mana ini majelis zikir? Dicari-cari. Ketemu sahabat sedang ngumpul kayak begini. Kumpul. Ditengok orangnya kusam. Maksudnya bajunya jelek-jelek. Bahkan tak pakai sandal. Enggak ganteng, enggak necis gitu, tidak. Tapi dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kelasnya tuh orang-orang melarat lah, menengah ke bawah semuanya. Nah, orang-orang biasa semua dikumpul di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah begitu setelah menerima ayat ini, kau harus sabar dengan mereka. Duduk Rasulullah dicari, duduk Rasulullah di situ dengan para sahabat yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orangnya biasa-biasa semua, tapi dia aktivitasnya Pak, zikir. Sekarang zamannya orang zikir pun dicela. Tambah parah lagi. Kau macam dah tinggi-tingginya derajat engkau. Orang zikir cari celahnya di mana, cari celahnya di mana. Padahal dia tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Rasul kemudian duduk dengan para sahabat, kemudian Rasulullah berkata, kata Rasulullah, kalian ini adalah orang-orang yang aku disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kalian. Duduk betul. Tak duduk dengan orang hebat-hebat, orang besar-besar, duduk. Tidak, ini dengan kalian orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin, tetapi aktivitasnya ibadah. Kalian inilah orang-orang yang aku disuruh Allah untuk duduk bersabar bersama kalian. Kita harus sabarlah, harus sabar. Dan nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita tuh di majlis zikir, di majlis ilmu, itu nikmat yang besar. Jangan lari. Kalau lepas dari peredaran ini selesai, takut nanti akan termasuk orang-orang yang man aghfalna qalbahu, yang aku tutup hatinya dari berzikir kepadaku. Kalau udah gitu tak bisa balik, hilang dari peredaran, habis. Nabi aja disuruh kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang saling berdoa, berzikir. Nabi, kita ini dah orang biasa, ibadah sikit, tak nak kumpul-kumpul. Hadis yang pertama, wa an Harisah bin Wahb bin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Ini kita coba hadisnya kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada sahabat, maukah kalian aku tunjukkan siapa itu ahli jannah, ahli surga itu siapa ibu-ibu? Rasulullah SAW menawarin sahabat, mau kalian aku tunjukkan siapa ahli surga itu? Kata sahabat, tentu mau dikasih tunjukkan apa, siapa ahli surga. Kata Rasulullah SAW menjawab, kullu da'ifin mutada'if, kullu dha'ibin mutada'af law aksama Allahi la abarrahu. Yaitu orang yang lemah, yang dilemahkan, yang diremehkan, tetapi kalau dia bersumpah
maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sumpahnya. Doanya mustajab. Orangnya remeh diremehkan, tak dipandang. Alah siapa, tak dipandang. Ada perkumpulan tu, orang tu tak dipandang. Pokoknya tidak termasuk orang-orang kelas tinggi lah di dunia ini, tak berpangkat, tak berapa. Tapi itu kata Rasulullah, setiap orang yang lemah, yang dilemahkan, yang diremehkan, padahal dia orang soleh. Kalau dia mau berdoa, Allah akan mengkabulkannya kalau dia bersumpah. Jadi jangan kita ini, kadang-kadang kita ini sok-sok hebat. Merasa lebih bagus dari orang, meremehkan orang. Ngitung. Apalagi kalau baru punya dunia berapa, dan meremehkan orang. Nah, jangan. Kemudian kata Rasulullah, ala ukhbirukum bi alin nar. Jadi subhanallah, saya ada satu cerita. Waktu saya mondok di Malang. Ada kawan saya itu pas waktu itu duduk di depan, kan semacam asramanya di belakang, depannya di musola. Nah, kawan ada duduk di depan, biasanya ada yang jaga. Kemudian ada orang datang. Orang tuh datang, pakaiannya biasa, macam lusuh gitu. Lusuh, nggak necis lah, nggak necis. Macam orang biasa, macam hampir-hampir macam orang gila lah gitu. Pokoknya orangnya biasa. Jadi ada kawan pertama datang. Begitu datang aja masuk, orang ini kata, kawan yang pertama ini, atus katanya. Apa? Mandi. Katanya, kamu ini ngapa macam tak mandi? Ditengok orangnya tak bersih gitu. Mandi sana, mandi. Akhirnya dia merasa tak enak. Pergilah dia keluar. Setelah pergi keluar, kawan yang ini pun ke belakang. Kemudian dia datang lagi. Setelah selang berapa ini dia datang lagi. Yang nyambut kawan lain ini. Kawan yang satu lagi. Lain kawannya. Yang ini dari Lumajang, kawan saya yang kedua. Yang pertama tadi mana? Tulungagung atau mana gitu, saya lupa. Jadi ketika disambut yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam. Disambut, ini sambut enakan sambutnya. Pak, dari mana? Silakan duduk. Duduklah kan, duduk. Apa kata si tamu tadi? Orang ini memanglah macam-macam katanya. Saya ini tadi, padahal dah ada rumah, saya dah sholat duha, dah apa di sini, saya macam dihinakan gitu. Belum mandilah apalah, padahal saya ini tadi habis sholat duha, habis ini udah mandi apa. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini tertipu oleh casingnya orang. Jangan seperti itu. Tidak mesti. Bahkan orang-orang soleh itu kadang-kadang menutupi dirinya dengan casingnya luar. Sengaja supaya dia itu tidak diketahui oleh orang lain. Seperti itu. Enggak jaminan. Orang ganteng, paling najis di dunia belum tentu paling najis di akhirat. Belum tentu. Ya bisa najis di dunia bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus, bisa najis dunia akhirat. Tetapi ketika ada orang yang tampilan sederhana, itu tidak lantas kita remehkan, ya. Tidak lantas diremehkan. Atau suudon, jangan begitu. Kemudian Rasulullah berkata, apakah kalian aku tunjukkan siapa ahli neraka? Kata Rasulullah, kullu utulin khawadhin mutakabbir. Ahli neraka itu siapa? Ahli neraka itu adalah orang yang kasar, khawalin, keras, mutakabbir dan sombong. Nampak. Ahli neraka tuh nampak orangnya. Sombong, sok angkuh, keras. Itu ahli neraka itu. Rasulullah nggak bahas macam-macam. Tengok, tuh, nampak. Kalau orangnya kasar dan sebenarnya sombong kali, ahli neraka. Itu nampak. Dari adabnya, dari akhlaknya saja. Selu-selu aja lah. Tak usah garang-garang, tak usah sok-sok. Itu tanda-tanda ahli neraka itu. Wa Nabi Abbas, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi.
radhiyallahu anhu qala marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min asyrafin nas. Diriwayatkan dari Abil Abbas Sahal bin Said As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata beliau, ada seorang laki-laki lewat. Malah ini Abil Abbas ada bersama Rasulullah. Kemudian ada orang laki-laki lewat. Marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalis. Kemudian Rasulullah tanya dengan ada sahabat yang duduk. Menurutmu orang ini macam mana yang lewat? Yang lewat nih. Jadi Rasulullah sedang duduk sama sahabat. Nah, ada laki-laki lewat. Kata Rasulullah, menurut engkau ini orang ini bagaimana? Kata Rasul, tanya sama sahabat. Bagaimana orang ini? Faqala rajulun min asrafin nas, hadza wallahi hariyun in khataba ayunkaha wa in syafa ayusaffa. Kata orang tadi yang ditanya, ini adalah orang min asyrafin nas, golongan bangsawan, orang-orang kelas mulia, karangan bangsa asyrafin nas itu orang-orang mulianya apa bangsawan lah, orang-orang mulia. Dan katanya hadza wallahi hariyun in khataba ayunkaha. Orang ini sangat pantas dia kalau dia melamar mesti dinikahkan. Maksudnya, siapa maksudnya dia kalau nak ngelamar anak gadis orang tak akan pikir lagi mesti dinikahkan. Apa tidak? Ini bangsawan, ini orang bangsawan. Kan orang kan nengok dari casingnya. Makanya Rasulullah ini siapa ini? Menurut kamu siapa ini? Tanya sama saya. Oh ini bangsawan. Orang ini kalau ngelamar anak orang ini mesti diterima. Kata si sahabat yang ditanya sama Rasulullah SAW. Wa in syafa'a ayu syafa'. Terus orang ini kalau dia minta tolong kepada mesti dia ditolong, mesti tidak akan ditolak. Orang kalau orang hebat, dia nak apa, mesti orang cepat-cepat dia bantu. Pak ya, sini saya bantu. Coba orang nama Pak tolong tuh. Macam tak dengar ada orang minta tolong, tak dengar. Tapi kalau orang hebat minta tolong, langsung jalan. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diam. Sahabat tu jawab, Rasulullah diam saja. Diam Rasulullah. Summa marra rajulun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadza. Setelah itu berselang berapa waktu, lewat lagi. Ada orang laki-laki lain lagi lewat. Lewat di samping Rasul dengan para sahabat. Rasulullah tanya lagi, yang ini macam mana menurut engkau ini? Orang yang barusan lewat ini. Ini seperti apa? Macam mana ini orang ini? Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Kata sahabat yang ditanya, ya Rasulullah, ini orang termasuk dari fakir, orang-orang golongan fakir miskin ini yang lewat nih. Dia kalau ngelamar orang dia tidak akan dinikahkan, tak akan diterima. Pakai kain sarung ngelinting, kopiahnya dah belang-belang, lamar Pak, Bu, saya nak melamar anak ibu. Katanya, kau kerjanya apa? Katanya, gajimu sebulan berapa? Kendaraanmu? Nengok, alamak, Honda Grand 90, pajak mati. Masya Allah, surat mati semua. Bodong Hondanya. Kau? Nah, ibaratnya gitulah. Kata sahabat ini ya Rasul yang lewat ini termasuk orang-orang fakir miskin. Dia kalau ngelamar anak orang dia tak akan dinikahkan. Maksudnya tak akan diterima oleh calon mertuanya, itu tak akan diterima. Kata sahabat tadi itu. Terus bagaimana? Wa in qala la yusma li qaulih. Kalau dia bicara orang tak mau dengar omongan dia. Maksudnya gimana? Orang nih kalau orang tak terpandang, ada ngomong apa mana didengarkan. Tak mau dengar, orang remeh ngapain dengar? Maksudnya diremehkan orang, dia nak ngomong apa orang tak mau dengar, tak percaya. Kalau dia ngomong pun orang tak mau dengar, ngelamar tak akan diterima, kesian. Apa tak kasihan? Mutar-mutar kampung lamar anak gadis orang tak diterima-terima ya. Casingnya orang fakir.
ngomong tak didengarin orang. Wa in qala la yusma liqauli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza khairun min milil ardi misla hadza muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang laki-laki yang kedua nih, yang kata engkau termasuk dari orang-orang fakir miskin. Kalau ngelamar anak gadis orang tak akan diterima. Kalau ngomong dia tak akan didengar. Ini lebih bagus dari tadi laki-laki yang pertama itu tadi, walaupun sepenuh bumi ini. Ada laki-laki yang pertama tadi itu sepenuh bumi ini, dengan dia seorang lebih bagus dia seorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kayak gitu ibu-ibu kalau cari menantu, jangan tengok mobilnya. Tengok mobilnya apa nih? Innova terbaru. Tengok kredit bu belum lunas. Tengok sholatnya dulu seperti apa. Tengok sholatnya betul tak. Dunia tuh tadi bawa mati. Tengok. Sekarang bu, kalau ada orang lamar anak gadis, ibu-ibu atau bapak-bapak, yang dicek cuman hartanya, kau kerja apa, gini apa, agamanya tak dicek. Mau dibawa kemana anak ibu itu? Mau dibawa kemana? Yang aslinya dia sholat pun bisa jadi tak sholat kalau suaminya tidak sholat. Apalagi yang aslinya masih goyang-goyang gini, tambah suami dia malas sholat. Kiamat lah. Masuk, naik Innova sama-sama masuk ke neraka namanya itu. Rugi hidup di dunia sementara. Saya tengok rahmatullah alaih, Allah ya yaghfirlahu, saudara kita Ustaz Harun baru wafat, rahimahullah rahmatal abrar. Itu semuanya sementara, tak usah dijadikan ukuran. Kata Rasulullah, satu orang itu lebih bagus dari tadi yang anak bangsawan apa, seluruh bumi ini penuh, masih bagus yang itu tadi. Kesolehan yang dihitung. Karena ketika kita semuanya berpindah ke akhirat, kalau ada orang-orang bangsawan tapi tidak taat kepada Allah, yang casingnya di dunia ini dia kaya, di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat-sangat miskin luar biasa. Di neraka, naudzubillah. Yang miskin-miskin taat kepada Allah bu, dunia sementara, di akhirat selamanya, di akhirat jadi orang kaya. Sayangi anak mulai kecil, dibimbing, di apa. Udah nikah dikasihkan suami yang tidak soleh, rugi, cucunya nanti tak soleh lagi. Naudzubillah summa naudzubillah. Pandangan-pandangan dunia sekarang udah ada zamannya. Yang diukur ini dunianya. Dunia yang menjadi ukuran. Kaya boleh bu, bukan tak boleh. Boleh punya menantu kaya, tapi solehnya wajib. Wajib itu. Bagus pakai mobil bagus, mengkilat bagus, kalau adat bagus. Dan solehnya itu harus. Tapi kalau tidak soleh ya tak usah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, surga dan neraka ini saling berhujah. Macam kita bilang nih apa ya berhujah, saling dia dialog lah. Misalnya dialog berhujah. Faqalat an-nar fiya al-jabbarun wal mutakabbirun. Faqalatil jannatu fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Kata si neraka, di dalam saya adalah orang-orang yang sombong, yang sewenang-wenang. Orang-orang yang sewenang-wenang, yang kata neraka, surga. Di dalam saya ini isinya orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang sombong-sombong. Di tempat saya nih, isinya saya. Kata surga, waqalatil jannah fiya du'afa wan nas wa masakinhum. Kata surga, di tempat saya nih isinya orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang miskin-miskin yang tinggal di saya ini, kata si surga. Faqadallahu bainahuma innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya
wa innakin naru azabi u'azibu biki man asya wali kilaikum alayya mil'uha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada surga, sesungguhnya engkau wahai surga, sesungguhnya engkau wahai surga, rahmatku, aku akan dengan rahmatku aku akan mengasihi orang-orang siapa yang aku kehendaki denganmu. Nah, maksudnya disitulah tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu surga tempatnya. Wa innaki annar azabi wa azibu biki man asya, sedangkan engkau ada neraka, azabku ya, aku akan mengazab denganmu orang-orang ini yang aku inginkan. Nah, maksudnya itu tugasnya surga ini mengasihi, kasihnya Allah, itu rahmatnya Allah ada di surga, azabnya Allah ada di neraka. Yang dijadikan fokusnya di mana? Isinya orang-orang yang sombong-sombong, orang-orang yang mutakabir. Isinya surga orang yang lemah-lemah, orang yang miskin-miskin. Jadi tak usah kecil hati jadi orang miskin. Tak usah kecil hati penghasilannya sedikit. Tak usah kecil hati, tak usah nengok rumahnya orang tu besar-besar betul. Mobilnya mengkilat-mengkilat, banyaknya. Masya Allah, motor aku bisa beli motor a bit yang masih pakai karbu aja dah suka rasanya. Tengok orang mobilnya cantik-cantik, tak usah ngiri. Ahli surga itu orang melarat-melarat. Itu. Karena Rasulullah pun sampai doanya Allahumma ahyini miskinan. Rasulullah minta wasurni ma'al masakin. Aku ya Allah kubur aku, jadi hidupkanlah aku menjadi orang miskin, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Orang miskin penghuni surga yang banyak. Jadi tak usah kecil hati lah jadi orang miskin. Itu dipilih Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yati ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nanti akan datang di hari kiamat seorang laki-laki yang besar, gemuk besar. Di hari kiamat nanti la yazinu indallahi janaha ba'udah, tetapi ketika ditimbang lebih berat lagi sayap nyamuk. Maksudnya di dunia ini dia hebat dia. Bangga dia, hebat, kaya, pangkat tinggi, sombong dia. Besok di akhirat ditimbang lebih berat lagi sayapnya nyamuk dari dia. Saya sombong-sombong. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa anhu anna imra'atan sauda kanat takumul masjida aw syaban fa faqadaha aw wa faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anha aw anhu. Ini ada cerita diriwayatkan juga oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ada seorang perempuan sauda, kulit hitam. Jadi zaman Rasulullah itu juga ada orang-orang kulit hitam, perempuan atau laki-laki. Sayyidina Bilal dari belahan Afrika sana sudah ada di zaman Rasulullah. Jadi ada seorang wanita kulitnya hitam, pekerjaannya karena takumul masjidah. Pekerjaannya dia ngumpul-ngumpulin sama bersih-bersihin masjid lah. Menyapu, bersih-bersih masjid, nyapu masjid. Ausyaban fafaqadaha aw wafaqadahu. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, seorang wanita kulit putih atau seorang laki-laki gitu katanya. Itu kerjaannya di masjid itu tukang sapu saja, bersih-bersih, ada sampah bersihkan, pokoknya itu aja tiap hari kerjanya, bersih-bersih masjid. Kalau orang kita sekarang bilang nojo lah, ya tak? Nojo atau apa lagi tak tahulah. Tapi ini murni lillahi ta'ala, luar biasa. Jadi anamra'atan sauda karena takum masjid. Kemudian fafaqadaha wa faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah ini datang ke masjid.
Dia tengok-tengok nih, mana sih yang biasa-biasa bersih-bersih itu? Biasa Rasul kalau ke masjid nampak, ke masjid nampak, ke masjid nampak dia sedang nyapu, sedang bersih-bersih. Pada suatu hari Rasulullah datang ke masjid, tengok kok tak ada orang nih, di mana? Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anha aw anhu faqalu mat. Rasulullah tanya kepada sahabat, ini yang biasa bersih-bersih, yang biasa sapu masjid, ini kemana hari ini kok tak nampak? Kata Rasulullah. Tanya dengan sahabat. Apa kata sahabat? Faqalu mat. Mata. Kata sahabat, meninggal ya Rasulullah. Makanya hari ini tak nampak dia nyapu. Meninggal ya Rasulullah. Dia tuh. Terus apa kata Rasulullah? Faqala afala kuntum adan tumuni bih. Kata Rasulullah, kenapa kalian nggak ngasih tahu aku? Kata Rasulullah, kenapa kalian nggak kasih tahu aku? Kalau dia meninggal, ngapa? Komplain Rasulullah dengan sahabat. Jadi mentang-mentang tukang sapu gitu, meninggal tak kasih tahu aku. Kata, kenapa kalian tidak kasih tahu aku tentang kematiannya? Fakanahum sagharu amraha atau amrahu. Jadi seolah-olah sahabat ini pada waktu itu meremehkan urusan orang tukang masjid itu. Maksudnya gini, alah ini kan cuma tukang bersih-bersih masjid. Nabi tak tahu pun tak apa-apalah, meninggal ya kuburkan gitu maksudnya. Dia nggak biasa gitu, kan cuma sekedar tukang bersih-bersih masjid aja kok. Sudah meninggal ya kuburkanlah. Tak perlulah kita bilang Rasulullah. Maksudnya gitu. Makanya Rasulullah, apa tak kasih tahu aku? Fakanum sagharu amra wa amru. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa itu adalah hal yang sangat besar. Itu hal yang sangat besar. Nyapu masjid itu, Bu, hal yang sangat besar. Bukan bersih-bersih masjid, bersih toilet masjid, itu hal yang besar. Jadi Rasulullah itu suka sama orang-orang yang seperti itu, suka. Iya, maksudnya bersih masjid ya nggak harus mengurus, nggak harus noje masjidnya. Semua jamaah boleh bersihkan. Semua jamaah boleh bersihkan. Bukan berarti selain noje tak boleh. Apa pula? Boleh, semua nak bersihkan. Tak usah nuntut apa-apa. Aku murni, aku nak bersihkan aja. Pokoknya ada nojo khusus, ya tinggal nengok udah bersih, ya sudahlah. Bapak itu bersihkan dulu, aku tak sempat nak bersihkan. Lagi bagus. Kamar mandi bersih terus, siapa yang bersihkan? Itu bagus seperti itu. Itu sama Rasulullah adalah hal yang besar. Apa ketika begitu? Faqala dalluni ala qabri. Tunjukkan aku kuburnya di mana? Kata Rasulullah. Kuburnya di mana kuburnya? Tunjukkan kepada aku. Kata Rasulullah. Fadalluhu fasalla 'alaiha summa qala inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bisalati 'alaihim. Jadi kata Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan fadallu 'alaihi fasalla 'alaihi. Ketika Rasul minta, tunjukkan aku kuburnya di mana. Akhirnya sama sahabat ditunjukkan. Sama sahabat kuburnya ditunjukkan sana ya Rasulullah kuburnya. Fasalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah mensolati di atas kuburnya, disolatin di atas kuburnya. Rasulullah summa qala inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah yunawwiru lahum bisolati 'alaihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kan kubur kan isinya banyak, kubur banyak. Kuburnya banyak. Jadi kubur ini dipenuhi oleh zulmatan, kegelapan pada ahli-ahli kubur tersebut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya. Seluruh ahli kubur ini disinari oleh Allah, diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala bisolati alaihim, berkat salatku, berkat doaku atas mereka. Berkah nyapu masjid, kuburnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Penghuni kubur itu semuanya diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa?
nyuci, apa, bersih-bersih masjid. Bersih-bersih masjid dikira tak penting, penting sekali. Karena yang dibersihkan ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jadi babnya bab khidmah istilahnya itu. Bab khidmah. Jadi ketika guru saya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Makki ketika mondok di Mekah itu, Abu Yazid Muhammad itu menekankan 3 perkara kepada murid-muridnya. 3 perkara. Yaitu yang pertama ilmu, belajar. Ilmu, belajar. Kemudian zikir. Kemudian yang ketiga khidmah. Khidmah itu apa? Bersihkan pondok, bersihkan WC, bantu ini, bantu itu. Tidak ada seorang santri yang belajar tapi dia tak peduli nak khidmah, tidak ada. Semua dikasih tugas khidmah semuanya. Jadi itu hal yang memberi berkah. Kalau kita kan, kalau sekolah, kita kuliah, pokoknya kau belajar terus sampai pandai lah. Sudah tak ngurus kawan, tak ngurus ini. Pokoknya ada tempat kotor apa terserahlah, sudah ada yang baik dibayar dan kotor-kotor lah terserah. Tidak begitu. Keberkahan lain. Kalau santri, kita orang beragama, kita ada bab khidmah seperti ini. Rasulullah macam mana Rasulullah? Mendoakan orang yang berkhidmah, membersihkan masjid, berkhidmah. Ini penting. Jangan kita jadi orang yang sok. Kadang-kadang tengok yang bersihkan masjid orang biasa-biasa saja. Orang-orang dah hebat-hebat tak akan dah nak bersihkan masjid. Buka toilet aja gini ada. Baunya. Kita apalagi nak bersihkan. Jabarun. Jadi jangan termasuk orang yang justru penghuni surga itu yang suka yang seperti itu, diremehkan orang, ya, mau melakukan hal-hal yang kelihatannya remeh tetapi justru besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.